Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilqis Mardiah, MPM 20010222005. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh berbagai filsuf serta para sarjana tentang negara, maka dapat disimpulkan bahwa di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang negara dahulu. Jadi dapat disimpulkan bahwa negara itu memiliki unsur-unsur yang mutlak yang harus ada. Unsur-unsur negara itu meliputi wilayah atau daerah teritorial yang sah, rakyat yaitu suatu bangsa sebagai pendukung pokok negara dan tidak terbatas hanya pada salah satu etnis saja, serta pemerintahan yang sah diakui dan berdaulat. Jadi maksud negara di sini adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolistis dari kekuasaan yang sah. Negara Indonesia. Negara Indonesia tumbuh dan berkembang dilatar belakangi oleh kekuasaan dan penindasan bangsa asing seperti penjajahan Belanda serta Jepang. Oleh karena itu, bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dilatar belakangi oleh adanya kesatuan nasib, yaitu bersama-sama dalam penderitaan di bawah penjajahan bangsa asing serta berjuang merebut kemerdekaan. Prinsip negara Indonesia dapat dikaji melalui makna yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya negara dan bangsa Indonesia. Alinea kedua menjelaskan tentang penjelasan perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Alinea ketiga menjelaskan tentang kedudukan kodrat manusia Indonesia sebagai bangsa yang religius yang kemudian pernyataan kemerdekaan. Adapun alinea keempat menjelaskan tentang terbentuknya bangsa dan negara Indonesia. Lalu untuk alinea kelima maaf, tidak ada alinea kelima. Lalu yang dimaksud dengan konstitusi Indonesia dalam proses reformasi hukum dewasa ini, berbagai kajian ilmiah tentang Undang-Undang 1945 banyak yang melontarkan ide untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Memang amandemen tidak dimaksudkan untuk mengganti sama sekali Undang-Undang 1945. Akan tetapi merupakan prosedur penyempurnaan terhadap Undang-Undang 1945 tanpa harus langsung mengubah undang-undangnya itu sendiri. Amandemen lebih merupakan perlengkapan dan rincian yang dijadikan lampiran otentik bagi undang-undang tersebut. Di Konstitusi Indonesia itu ada yang pertama adalah pengantar, yang kedua hukum dasar tertulis atau undang-undang dasar, lalu hukum dasar yang tidak tertulis atau konvensi, konstitusi, sistem yang keempat konstitusi, yang kelima sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang 1945 hasil amandemen 2002. Lalu yang keenam, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi di sini konstitusi sendiri termasuk dalam konstitusi Indonesia. Konstitusi itu berasal dari kata bahasa Inggris constitution atau dari bahasa Belanda konstitutie. Terjemahan dari istilah tersebut adalah undang-undang dasar, dan hal ini memang sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman yang dalam percakapan sehari-hari menggunakan kata Grondwet. Ground artinya dasar, wet artinya undang-undang. Yang keduanya menunjukkan naskah tertulis.
Namun pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai arti. Yang pertama, lebih luas daripada Undang-Undang Dasar atau sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Kata konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar, karena pengertian Undang-Undang Dasar hanya meliputi konstitusi tertulis saja. Selain itu masih terdapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup dalam Undang-Undang Dasar. Dalam praktek ketatanegaraan negara Republik Indonesia, pengertian konstitusi adalah sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Hal ini terbukti dengan disebutnya istilah Konstitusi Republik Indonesia Serikat bagi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Toto Pandoyo 1981.225,26. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.